Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah bahwasannya Allah mampu menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki langkah kaki kita untuk berkumpul di siang yang penuh berkah ini menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tempat ibadah umat muslim, yaitu masjid. Karena tidak sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka seharusnya di hari Jumat ini mereka menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat Jumat untuk menyembah Allah, sujud kepada Allah, tapi karena urusan dunianya mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari wahai muslimin bahwasannya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa buruk pun diri kita, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diizinkan untuk berkumpul dan bersujud di masjid ini, itu pertanda Allah sedang mengajak diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwasannya dari 1 tahun Hijriah terdapat 12 bulan yang dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ternyata dari bulan-bulan yang ada 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Disebut 4 bulan haram atau Ashhurul Hurum karena di 4 bulan ini Allah menjadikan bulan ini adalah bulan sucinya umat Islam. Dikatakan bulan agung dan bulan suci, maka menjadi kaidah bahwasannya siapapun yang melaksanakan amal ketaatan di bulan ini mendapatkan pahala lebih dibanding bulan selainnya. Namun sebaliknya, apabila ada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW, ternyata di bulan ini khianat kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, menyakiti hamba-hamba Allah, maka dosanya pun akan berlipat ganda. 4 bulan haram ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 nyambung dan 1 misah. Apa itu yang nyambung? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka ketahuilah ini adalah 4 bulan penting di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, karena di dalam bulan ini terdapat hal-hal yang sangat spesial. Kalau kita balik ke belakang sebulan yang lalu, kita menemukan bulan Zulhijjah yang dikatakan 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik di sisi Allah, bahkan dikatakan lebih baik dibanding 10 awal bulan Ramadan. Karena di situ ada wukuf di Arafah, dilanjut dengan puncaknya adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah seluruh umat muslim di dunia melaksanakan lebaran Idul Adha.
Ada lagi bulan Muharram yang saat ini kita telah memasukinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ibadah puasa yang lebih afdol setelah Ramadan kecuali ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Muharram. Maka apabila ada di antara kita melaksanakan puasa sunnah di bulan ini, puasa sunnah Ayyamul Bid yang 3 hari itu lebih bagus dibanding Ayyamul Bid di lain bulan seperti Muharram. Apabila di antara kita ada yang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, maka Senin Kamis puasa sunnah di bulan Muharram lebih baik dibanding bulan lainnya. Begitupun juga puasa sunnah Nabi Daud dan puasa-puasa lainnya. Terlepas daripada itu semua, ternyata di satu bulan Muharram ini terdapat satu hari yang sangat istimewa. Satu hari itu disebut dengan hari Asyura yang bermakna hari ke-10. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah menjadikan kita mulia di Masjid Az-Zaitun ini karena Allah mengumpulkan hari Asyura bertepatan dengan hari ini, yaitu Sayyidul Ayyam. Hari yang paling terbaik bagi umat Islam adalah hari Jumat, dan bertepatan dengan hari ini adalah hari Asyura. Dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melihat ada sekelompok orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ma hadza? Ada apa ini? Kenapa kalian semua berpuasa?" Nanya ke orang Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, ketahuilah, di tanggal 10 Muharram atau Asyura ini Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan pada saat itu Nabi Musa alaihi salam bersyukur kepada Allah lalu melaksanakan puasa sunnah. Maka kami umat Yahudi melaksanakan puasa sunnah di hari Asyura." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sungguh aku lebih berhak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dibanding kalian semua." Maka mulai detik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa Asyura dan mengajak sahabat-sahabatnya puasa Asyura. Bahkan puasa yang dikatakan hari ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fadilahnya adalah seperti puasa selama 1 tahun lamanya. Dan fadilah daripada puasa Asyura ini adalah menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW setahun ke belakang. Bahkan terlebih daripada itu, puasa Asyura ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan diri kita termasuk dari salah satu orang yang bisa menghidupkan syiar Islam, syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Asyura adalah hari yang agung. Terdapat peristiwa-peristiwa besar di hari Asyura, termasuk peristiwa-peristiwa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab I'anut Talibin bahwasannya Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Dikatakan Nabi Nuh alaihi salam setelah beliau membawa 70 sampai dengan 80 orang ke bahtera dan juga hewan-hewan ke dalam bahtera kapal yang begitu besar terombang-ambing di belahan bumi, semua seluruh belahan bumi banjir. Di hari Asyura lah banjir itu disurutkan dan bahtera Nabi Nuh itu bisa mendarat di sebuah daratan. Dan di hari Asyura ini juga dikatakan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam yang dipunyai gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari di saat dibakar oleh api-apinya Raja Namrud. Tidak kurang dari itu, ternyata di hari Asyura juga Nabi Yakub alaihi salam ditemukan kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Matanya kembali bisa melihat dan Nabi Yusuf alaihi salam dikeluarkan dari penjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah Nabi seperti ini yang terjadi di bulan Asyura.
di bulan Muharram dan di hari Asyura, pertanda bahwasannya hari ini adalah hari yang agung. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, maka bisa jadi saat ini kita pun punya Firaun pada kehidupan kita. Bisa jadi saat ini kita memiliki hutang urusan dunia, bisa jadi saat ini kita mungkin terjerat dengan urusan riba, bisa jadi saat ini kita sedang cekcok sama pasangan kita, bisa jadi saat ini kita memiliki masalah dengan orang tua kita, bisa jadi saat ini kita sedang menelantarkan diri kita dan juga anak-anak kita, atau bisa jadi saat ini kita termasuk orang yang berkumpul di masjid ini dan kita lagi kesulitan urusan ekonomi, dan itu adalah Fir'aun bagi diri kita. Maka seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membebaskan, bisa memerdekakan, bisa mengkabulkan hajat-hajat para nabinya, menolong dari segala macam masalah, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan diri kita dari segala macam permasalahan yang menimpa diri kita. Ya ma'asyiral muslimin, maka bersungguh-sungguhlah di hari ini. Apabila di hari ini kita mungkin baru tahu hari ini adalah hari Asyura 10 Muharram, lantas kita belum puasa sunnah, jangan kecewa. Sungguh Allah tetap akan menunggu kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat kita. Maka lakukan sunnah-sunnah lain di hari Asyura, yang salah satunya adalah dengan memperbanyak khusus di hari ini memberi nafkah kepada keluarga kita. Pulang sholat Jumat, Bapak kasih anak dengan istri kita rezeki di luar dari nafkah biasanya. Yang saat ini mungkin putus silaturahim, maka salah satu sunnah yang digaungkan di hari Asyura ini, minta maaf kepada siapapun di antara umat bangsa manusia yang memiliki masalah dengan diri kita. Maafkan, sambung silaturahim. Maka bisa jadi dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di hari Asyura ini, kita semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkannya kita dari masalah minaz zulumati ilan nur, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lil wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan bersumpah demi masa, bahwasannya kita manusia ini termasuk dalam kerugian yang nyata, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati dalam kesabaran. Maka khatib di mimbar yang agung dan penuh mulia ini berpesan kepada kita semua untuk saling meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Asyura ini maka sambut kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila di hari-hari yang Allah spesialkan untuk hambanya saja kita acuh abai, maka bagaimana hari-hari biasa lainnya? Kalau seandainya ada di mall sana, ternyata pernah punya program diskon dalam 1 tahun, ada 1 hari yang memiliki diskon 90% promo, kita bisa mengeluarkan harta kita untuk membeli segala macam kebutuhan kita di mall supermarket. Lantas bagaimana urusan ukhrawi kita yang ternyata Allah memberikan diskon besar-besaran di hari Asyura ini? Urusan hajat, urusan permasalahan, dan Allah buktikan dengan para kekasihnya, para anbiya wal mursalin. Allah selamatkan hidupnya, Allah berikan pertolongan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong kita semua. Maka
Di khutbah kedua yang singkat ini, mari kita sama-sama sebelum mengakhiri melakukan doa bersama agar Allah senantiasa menyayangi kita, merahmati kita sampai dengan 1 tahun ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irhamna ya Allah wa la tu'adzibna wamsurna wa la tazulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang saat ini sedang menatap kami ya Allah di masjid ini ya Allah. Pandang kami semua di sini dengan pandangan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami semua segala kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Kebaikan zahir dan juga batin ya Allah, yang datangnya dari kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh tidaklah kami datang ke masjid ini kecuali mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maka di hari Asyura ini kami memohon kepadamu ya Allah, apabila ada di antara saudara kami, teman kami, kenalan kami, rekan kami di luar sana ya Allah, yang mereka tidak melaksanakan sholat Jumat padahal wajib bagi mereka ya Allah, maka ampuni mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, karena mereka juga adalah umat kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, sungguh ya Allah saat ini kami adalah hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami hamba-Mu yang fakir ya Allah. Maka ya Allah, dengan kekayaan-Mu ya Allah, kayakanlah kami semua dengan sesuatu yang halal ya Allah. Jadikanlah dunia di tangan kami ya Allah, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Karuniakan kepada kami semua ya Allah kecintaan yang besar kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, di mimbar ini ya Allah, siapapun yang memiliki hajat maka kabulkanlah hajat ya Allah. Siapapun yang saat ini memiliki masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang hidupnya saat ini sedang sempit maka lapangkan ya Allah. Yang saat ini mungkin sedang memiliki masalah maka selesaikan ya Allah. Yang saat ini ya Allah mungkin ya Allah lagi miskin, memiliki hutang ya Allah, lunaskan hutang-hutang mereka dengan kekayaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan juga Maha Rahim ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pandang kami ya Allah di hari yang penuh spesial ini dengan pandangan spesial ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan was'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna taubatan qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum ta'allakum fadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.